Perhatikan soalnya, di soal ini ketahui ada 3 persamaan ya, di mana A, B, C adalah bilangan bulat positif. Nah, kita akan menentukan hubungan P dan Q, di mana P sama dengan A, Q sama dengan B. Oke. Nah, di antara 3 persamaan ini, yang paling mudah kita tentukan kemungkinannya adalah dari perkalian ini ya. Perkalian dua buah bilangan bulat positif. Jadi AB sama dengan 19. Cuman ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama ketika A-nya sama dengan 19, otomatis B-nya sama dengan 1. Ya, 1 kali 19 kan 19. Atau kemungkinan kedua A-nya yang 1, B-nya yang 19. Nah, sekarang perhatikan persamaan ketiga ya. A tambah C sama dengan 5. Nah, dari 2 kemungkinan ini, manakah yang memungkinkan dari nilai A ini jika dia ditambah C hasilnya 5? Mungkinkah jika A-nya 19? Tidak mungkin ya. Karena jika dia 19 pasti ini hasil penjumlahnya di atas 19 karena C ini bilangan bulat positif. Otomatis yang memungkinkan adalah A-nya sama dengan 1. Jadi ini salah. Yang nilainya adalah A sama dengan 1, B sama dengan 19. Sehingga P itu lebih kecil dari Q. Ya. Perhatikan soalnya, dari soal ini diberikan 2 pernyataan. Nah, dari 2 pernyataan ini kita akan selidiki apakah kita hanya perlu 1 pernyataan untuk menjawab soal pertanyaan di soal, ataukah dua-duanya diperlukan untuk menjawab pertanyaan, ataukah dari 2 pernyataan ini tidak bisa menjawab pertanyaan di soal ya. Oke. Nah, di soal yang ditanyakan adalah rasio. Rasio atau perbandingan antar AB banding BC ini berapa? Kita selidiki pernyataan pertama. Keliling ABCD adalah 32 ya. Jadi AB tambah BC tambah CD tambah AD ini 32 atau 2 kali AB tambah BC sama dengan 32. 32 dengan 2 kita coret, tersisa AB tambah BC sama dengan 16. Dari pernyataan ini, dari persamaan ini kita tidak bisa menentukan perbandingan ini ya. Belum bisa ditentukan perbandingan antar AB dan BC sehingga pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan di soal. Mari kita selidiki pernyataan kedua. Dari pernyataan kedua ini, semua persegi panjang yang kecil memiliki dimensi yang sama ya. Artinya semua lebarnya sama dan semua panjangnya sama pada persegi panjang yang kecil ini ya. Misalkan lebarnya ini X, berarti di sini X, ini juga X, di sini X dan ini X ya. Kita anggap panjangnya ini sebagai Y, otomatis B sampai sini juga Y ya, karena dia sama. Panjang persegi panjang terkecil ya, yang kecil ini. Nah, karena kita mau mencari perbandingan antara AB dan BC, otomatis kita butuh AB dan BC ya. Jadi AB itu tidak lain adalah 3X. Sedangkan BC ini adalah Y tambah 2X, di mana Y ini, Y kan sama dengan AB ya. Otomatis Y sama dengan 3X. Jadi BC adalah 3X tambah 2X. Sama dengan 5X. Nah, kita tentukan perbandingannya. Jadi AB banding BC sama dengan 3X banding 5X. X-nya bisa kita coret, sehingga perbandingannya adalah 3 banding 5. Jadi pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan di soal, tetapi pernyataan 1 tidak cukup. Jadi jawaban yang benar adalah bravo. Nah, diketahui ada X lebih besar dari Y dan X kurang Y ganjil ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus ingat konsep operasi bilangan genap dan ganjil ya. Jika ada genap tambah genap atau genap kurang genap, itu pasti hasilnya genap. Jika genap tambah atau kurang ganjil, itu pasti hasilnya ganjil. Jika ganjil ditambah atau dikurangi genap, itu pasti hasilnya ganjil. Jika ganjil ditambah atau dikurangi ganjil, itu pasti hasilnya genap. Jadi jika dia berbeda, ganjil. Jika dia sama, genap ya. Nah, di soal ini ada X kurang Y ganjil, otomatis X dan Y pasti berbeda. Bisa X-nya ganjil atau X-nya yang genap ya. Jadi ada 2 kemungkinan, X-nya genap dan Y-nya ganjil, atau X-nya ganjil, Y-nya genap. Nah, dari 4 pernyataan ini tidak ada operasi pengurangan, jadi kita gunakan salah satu saja karena dia akan tetap sama hasilnya ya. Oke, misal kita gunakan yang bawah saja ya. Nah, untuk pernyataan 1, ada 2, ini jika dikalikan, apakah dia benar genap ya. Nah, ingat konsepnya, jika ada bilangan ganjil dikali genap, atau sebaliknya, genap dikali ganjil, itu pasti hasilnya adalah betul genap ya. Jadi pernyataan 1 ini benar. Oke, karena 1 benar, untuk tipe soal seperti ini, otomatis pasti 3 juga ini benar ya. Nah, kita cek nomor 2. Jika ada ganjil dikuadratkan, itu pasti ganjil. Jika dia genap dikuadratkan juga pasti genap ya. Kemudian kita jumlahkan, ganjil tambah genap itu pasti hasilnya adalah ganjil ya. Karena dia ganjil, sedangkan di pernyataannya genap berarti 2 ini salah. Karena 2 salah, otomatis 4 juga salah karena pernyataan 1 dan 3 benar. Kecuali pernyataan 1 dan 3 salah, 2 salah, otomatis 4 benar ya. Jadi tidak selamanya 4 itu mengikut kedua ya. Oke. Nah, untuk jawabannya jika soal seperti ini, A itu ketika 1, 2, 3 benar, B itu ketika 1 dan 3 benar, C itu ketika 2 dan 4 benar, D itu ketika hanya 4, dan E itu ketika semua jawaban benar. Berarti jawaban yang benar adalah bravo. Perhatikan soalnya, di soal diketahui ada panjang sisi sebuah segitiga adalah 9
40 dan 41. Kemudian diberikan ada 4 pernyataan. Dari 4 pernyataan ini ada berapa yang benar ya? Nah, karena diketahui panjang sisi segitiga, berarti kita gunakan konsep triple Pythagoras saja ya. Bagi yang belum tahu angka-angka triple Pythagoras, kita gunakan cara ini. Yang sudah tahu sebenarnya bisa mengetahui, oh ini dia jenis segitiga apa ya. Nah, pada triple Pythagoras itu, konsepnya adalah jika jumlah kuadrat dari sisi terpendeknya sama dengan kuadrat dari sisi terpanjangnya, berarti itu adalah segitiga siku-siku ya. Yang kita uji. 9 pangkat 2 ditambah sisi terpendek lain adalah 40 pangkat 2. Apakah sama dengan kuadrat sisi terpanjangnya? 9 pangkat 2 itu 81, 40 pangkat 2 itu 1600. Ternyata sama dengan 41 pangkat 2. Sama dengan 1681. Karena sama berarti ini adalah triple Pythagoras. 9, 40, 41 triple Pythagoras. Jadi segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Otomatis B-nya pernyataan 4 ini salah ya. Kita gambar segitiganya. Sisi miringnya adalah BC, otomatis ini A, ini B, ini C. AC-nya 40, BC-nya 41, AB-nya 9. Kita uji pernyataan 1. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi, 9 kali 40. Sama dengan 360. Pernyataan 1 salah. Pernyataan 2, apakah AB tegak lurus dengan AC? Ya, benar ya. Saling tegak lurus. Otomatis pernyataan 2 benar. Kita uji pernyataan 3. Jumlah besar sudut dalam segitiga itu adalah 180. Jadi BAC tambah ABC tambah ACB sama dengan 180. Oke. BAC-nya itu 90. Yang ini belum diketahui sama dengan 180. Kita kurang hasilnya 90. Berarti 3 ini benar. Jadi jawaban yang benar adalah Charlie. Perhatikan soalnya. Jadi kita akan menentukan hubungan antar P dan Q. Di mana Q ini nilainya sudah ada ya. Yang belum adalah P-nya, di mana P ini adalah X. X ini adalah jarak waktu tempuh dari titik B ke titik A. Nah, sekarang, sebuah truk, ini kan berangkat dari titik A ke titik B, dan kembali dari B ke A. Artinya jarak AB ini sama dengan jarak BA. Nah, kita pakai konsep jarak. Ya. Jarak itu kecepatan kali waktu. Jadi, kecepatan dari AB kali waktu dari AB akan sama dengan kecepatan dari B ke A kali waktu tempuh dari B ke A. Ya. Oke. Nah, sekarang, kecepatan AB 60, BA-nya, kecepatan BA-nya 80. 60 dengan 80 kita sama-sama bagi 20 ya. Sehingga didapat 3 TAB sama dengan 4 TBA. TBA-nya pindah ke ruas kiri jadi bagi, 3 pindah ke ruas kanan jadi bagi. Sehingga kita dapat perbandingan TAB banding TBA sama dengan 4 banding 3. Nah, sekarang di soal ada 7 jam. 7 jam ini adalah waktu tempuh 2 kali bolak-balik. Artinya dari AB ke BA, balik lagi AB ke BA, 2 kali bolak-balik ya. Jadi 7 jam sama dengan 2 kali bolak-balik sama dengan 2 kali TAB tambah TBA. Nah, TAB dan TBA ini belum diketahui, cuman yang diketahui adalah perbandingannya. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita tambahkan koefisien saja di sini. Oh, sorry, bukan koefisien, kita tambahkan variabel ya, sebarang variabel. Nah, saya menggunakan variabel Y ya. Jadi TAB banding TBA akan sama dengan 4Y banding 3Y. Artinya TAB-nya 4Y, TBA-nya 3Y, sehingga dapat 7 jam sama dengan 2 kali ini ya. 7 dengan 2 kita sederhanakan dapat 3,5 jam sama dengan 7Y ya. 3,5 bagi 7 itu dapat 0,5 jam. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah TBA-nya. Nah, TBA ini adalah 3Y. Jadi, TBA sama dengan 3Y. Y-nya diganti dengan 0,5. Kita kali dapat 1,5 jam. Artinya sama dengan 1 jam 30 menit. Berarti jawaban yang benar adalah Charlie.